Yo, sobat bola semua. Kabar terbaru dari lapangan hijau datang dari Garuda Muda, alias Timnas Indonesia U17. Setelah berhasil nembus tiket ke Piala Dunia U17 2025, sekarang tantangan yang lebih berat udah nunggu di depan mata. Dan yang paling pusing sekarang, Coach Nova Arianto, tugasnya bukan cuma nyiapin tim, tapi juga bikin mereka siap tempur di level dunia. Gak bisa main-main lagi, bro, karena ini udah panggung tertinggi buat usia muda. Kita ngomongin Piala Dunia, bukan tarkam. Perjalanan ke Piala Dunia. Perjalanan menuju Piala Dunia ini nggak gampang. Timnas U17 berhasil lolos setelah jadi juara grup C di ajang Piala Asia U17 2025. Tampil solid di grup, mereka berhasil nunjukin kalau Indonesia punya potensi besar di level Asia. Tapi, sayangnya, langkah mereka harus kandas di babak perempat final setelah dipermak Korea Utara 6-0. Yes, 6 gol. Gokil, tapi bukan dalam arti positif. Itu jadi wake up call banget buat semua pihak. Dari pelatih, pemain, sampai federasi. Karena sesolid apapun kita di fase grup, kalau gak siap di fase gugur ya tetap aja pulang lebih awal. Kilas balik fase grup. Sekarang kita rewind dikit ke fase grup. Di laga pertama lawan Korea Selatan, Indonesia benar-benar harus jungkir balik buat menang. Ditekan habis-habisan sepanjang laga, tapi akhirnya bisa curi poin lewat penalti dari Evandra Floresta di menit akhir. Dramatis abis. Lanjut ke pertandingan kedua lawan Yaman, ini baru kelihatan chemistry antar pemain mulai nyambung. Koordinasi antar lini lebih rapi, dan hasilnya, Indonesia menang 4-1. Mantap jiwa. Tapi pas pertandingan ketiga lawan Afghanistan, Coach Nova coba eksperimen. Rotasi besar-besaran, 7 pemain utama diistirahatin. Tapi hasilnya, permainan jadi amburadul. Target bikin gol cepat gagal total, dan secara keseluruhan permainan jauh dari kata meyakinkan. Saatnya evaluasi total. Coach Nova pun sadar, tim ini belum siap sepenuhnya buat tampil di Piala Dunia. Dalam wawancara, dia bilang evaluasi akan segera dikirim ke PSSI dan akan disiapkan roadmap alias rencana jangka panjang menuju turnamen nanti. Nah ini nih yang penting, gak cuma latihan, tapi juga strategi dan mental harus dimatengin. Bedah kelemahan. Sekarang kita bahas satu-satu kelemahan yang harus dibenahi. Pertama, lini belakang. Gawang kita kebobolan cepat di menit ke-7 saat lawan Korut. Ini nunjukin bahwa pertahanan kita masih gampang ditembus, terutama saat lawan tim-tim kuat yang main agresif dari awal. Kedua, lini tengah. Ini sektor yang krusial banget, tapi sayangnya Indonesia kalah dominasi. Gagal kontrol bola, gagal atur tempo, dan akhirnya lawan bebas banget ngegas. Ketiga, mental bertahan. Saat ditekan terus-terusan, pemain malah jadi panik dan kesulitan keluar dari tekanan. Akibatnya, gak bisa kembangin permainan, dan peluang pun minim banget. Semua ini jadi PR besar yang harus dikerjain dalam beberapa bulan ke depan. Karena ingat, lawan di Piala Dunia nanti jauh lebih berat daripada lawan di Asia. Harapan dan semangat, tapi jangan patah semangat dulu, sob. Coach Nova masih punya waktu buat berbenah. Dengan latihan yang intens, strategi yang tepat, dan mental juara, bukan gak mungkin Garuda Muda bisa bersinar di Piala Dunia nanti. Yang penting, kita sebagai fans harus terus dukung. Bikin atmosfer positif, kasih semangat, dan percaya kalau anak-anak muda ini bisa jadi kebanggaan bangsa. Jadi, yuk kita tunggu dan lihat kebangkitan Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025. Semoga kali ini, bukan cuma ikut meramaikan, tapi benar-benar ngasih kejutan. Garuda Muda, terbanglah tinggi. Indonesia bangga punya kalian.